Orang jarang tahu kalau di Excel ada yang namanya tabel resmi. Bahkan kadang ada yang merasa terganggu dengan tabel resmi. Kenyataannya tabel resmi memiliki kekuatan super yang tersembunyi. Ini adalah 5 kekuatan super tersebut. Halo semua, Amam di sini. Saya adalah auditor di sektor publik. Dan di channel ini kita membahas Excel untuk auditor. Hari ini kita membahas 5 kekuatan super tabel resmi Excel. Seperti apa? Langsung saja. Sebelum mulai, saya ingin menunjukkan yang dimaksud dengan tabel resmi Excel. Tabel resmi Excel adalah ketika kita memilih misalnya satu tabel seperti ini, kemudian kita menuju ke tab Home, kemudian Format as Table di Style. Nah, ketika kita milih salah satu di sini, maka muncul Create Table. Nah, di sini ada pertanyaan, my table is header, oke. Nah, maka ini adalah tabel resmi Excel. Ketika kita klik di sini muncul tab baru, Table Design. Nah, tandanya yang lain lagi di pojok kanan bawahnya ada biru-biru ini. Oke, kekuatan super yang pertama adalah mudahnya melakukan pemformatan. Nah, seperti tadi dilihat ada banyak pilihan. Nah, kita sudah membuatnya jadi tabel resmi Excel. Kita lihat ke tabel design. Di sini ada banyak pilihan format. Nah, kita bisa pilih berbagai macam warna. Ada yang gelap, ada yang medium, ada yang light. Kalau saya sendiri biasanya sukanya yang light. Nah, bahkan kalau kita mau menghilangkannya pun bisa pilih yang light ini kan. Nah, ini balik seperti semula. Kekuatan yang kedua adalah otomatis membuat referensi terstruktur. Maksudnya apa? Nah, kita coba tambahkan di sini. Nah, ketika kita menambahkan rumus di sini, kita lihat ya, sama dengan kemudian kita misalnya membagi penjualan dengan kuantitas. Nah, perhatikan ketika saya memilih penjualan, saya klik di sini. Nah, di sini muncul add penjualan. Ini adalah referensi terstruktur. Jadi dia tidak bilang D4 tapi tanda kurung siku, kemudian ada kolom penjualan, dan add maksudnya adalah di posisi yang sekarang. Ini adalah referensi terstruktur. Nah, misalnya kita mau membuat di luar mau mencari sum-nya. Misalnya sum buka kurung. Nah, di sini perhatikan ketika saya milih misalnya penjualan ke bawah. Nah, sampai sini masih D4 sampai 10. Nah, begitu saya tambah 1, nah dia berubah. Jadi tabel 1 kemudian kurung siku penjualan. Nah, jadi ini adalah referensi terstruktur. Nah, keuntungannya apa? Nah, misalnya kita jadi bisa membaca rumusnya dengan lebih mudah. Sum tabel 1 penjualan. Kemudian misalnya kita mau ada banyak tabel dan ada banyak kolom penjualan, maka kita bisa juga memilih nama untuk tabel ini, yaitu menuju ke tab Table Design, kemudian di sini ada tabel name, bisa kita ganti. Misalnya ini adalah tabel tahun 2022. Nah, maka di sini otomatis tahun 2022 penjualan. Jadi misalnya ada tabel tahun 2021 atau tabel 2020, maka kita dengan mudah akan bisa membacanya di referensi terstruktur ini. Yang berikutnya adalah otomatis copy rumus. Nah, misalnya di sini kita mau menambahkan satu kolom, yaitu kolom penjualan. Nah, kita lihat rumus terstrukturnya muncul. Nah, kalau dia ada di baris ini, ada add-nya, maka maksudnya adalah yang sesuai di baris tersebut. Misalnya kita bagi dengan kuantitas. Nah, kemudian tutup kurung. Tidak ada tutup kurung. Kemudian kita enter. Kita lihat, perhatikan ketika saya enter, dia akan tercopy ke bawahnya. Enter. Nah, misalnya kita kasih ganti namanya, misalnya penjualan bagi kuantitas. Nah, misalnya kita tambah komanya. Oke. Nah, keuntungannya lagi ketika kita sudah ada rumus seperti ini, misalnya kita menambahkan baris baru, misalnya di sini Juli, Agustus, kita coba September di sini, save, kita enter. Nah, perhatikan dia otomatis mengcopy rumusnya ke sini. Nah, di sini otomatis tabelnya bertambah besar. Nah, kemudian kita masukkan misalnya 2010, kemudian di sini 3.500. Nah, kita lihat di sini otomatis dia akan rumusnya tercopy. Dan kita menuju ke kemampuan berikutnya, yaitu otomatis update saat dipakai dalam rumus, pivot table, dan charts. Nah, jika kalian perhatikan tadi, ketika saya menambahkan satu baris ini,
ini rumus ini, sum ini otomatis terupdate. Kita misalnya ya, tadi kan ini adalah penjumlahan dari penjumlahan dari penjualan. Nah, misalnya penjumlahan saya tambah 1000, perhatikan di rumus ini 1000. Saya enter. Nah, dia otomatis akan mengupdate perhitungannya. Nah, kita delete aja. Nah, kita bisa merubah. Nah, sini kan ada kolom kosong nih karena adanya di sini. Kita bisa mendragnya menuju posisi yang sesuai. Kita bisa drag. Nah, oke. Nah, selain buat rumus, kita juga bisa membuat pivot table. Nah, table design, kemudian summarize with pivot table. Nah, otomatis dia nama tabelnya akan di sini kita taruh di sini aja existing. Lokasinya kita taruh sebelahnya sini, kita oke kan. Nah, misalnya kita mau berdasarkan promosi, kemudian penjualan. Nah, kita lihat di sini. Kan ada tidak, ada ya, ada blank. Nah, karena yang blank itu yang September ini belum ada keterangannya promosi atau tidak. Nah, saya akan update di sini. Kita kasih ya. Nah, untuk posisi di pivot table kita tinggal klik kanan, kemudian refresh, maka dia otomatis akan mengupdate. Nah, sama misalnya setelah September ada Oktober, misalnya ini tidak, kemudian 1500 misalnya ya, kemudian 1020. Nah, misalnya seperti ini, kita tinggal klik kanan refresh, nanti pivot table-nya akan mengambil informasi terbaru. Nih, lihat angkanya berapa itu? 161107938. Nah, kita klik kanan refresh. Nah, dia otomatis berubah menyesuaikan data yang ada. Yang terakhir, kemampuan supernya adalah otomatis ada filternya. Nah, di sini ada tombol filternya. Jadi kita bisa memilih mau melakukan filter ya atau yang tidak. Nah, gimana kalau mau menghilangkan tombol filter ini? Gampang saja, kita ke tabel design, kemudian kita bisa menghilangkan dengan menghilangkan centang di sini. Nah, hilang filternya, kita mau dimunculkan lagi centangnya. Bahkan header row juga bisa kita hilangkan. Headernya jadi tidak ada. Seperti itu. Tapi kalau header row dihilangkan, filternya tidak bisa. Kita munculkan lagi. Kemudian kita juga bisa menambahkan total row dengan sangat mudah. Kita tinggal centang. Nah, di sini muncul total row. Misalnya bukan yang di sini yang kita mau, kita bisa pilih di sini jadi none. Kemudian nah yang sini misalnya yang mau kita jumlahkan, kita bisa pilih, ada beberapa pilihan. Ada sum, min, max, tergantung kebutuhan. Misalnya di sini mau sum. Nah, seperti itu. Tabel resmi Excel merupakan salah satu fitur yang sering saya gunakan. Selain fitur tersebut, ada juga rumus Excel yang wajib auditor tahu. Apa saja? Cek di video yang ini. Hamam di sini. Terima kasih.